Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Pastinya masih berkaitan dengan wawancara. Sebelumnya Pak Andi sudah melakukan memberikan contoh wawancara. Kemudian Pak Andi mencoba untuk menjembatani setelah mewawancarai seseorang, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan. Nah, kalau membuat laporan, Pak Andi kemarin sudah memberitahu bahwa menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang resmi, bahasa yang standar dengan kaidah yang sudah ditentukan oleh tim ahli bahasa Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat apa saja yang harus ada ketika kita membuat laporan hasil wawancara. Ya, kalian harus paham, harus mengetahui kalau membuat laporan hasil wawancara itu harus ada 7 unsur yang harus kalian tulis. Ya, yang pertama adalah latar belakang, tujuan, topik, waktu dan tempat, nama pewawancara dan narasumber, kemudian hasil wawancara, kemudian terakhir kesimpulan. Nah, kita bahas sedikit ya. Apa itu latar belakang? Latar belakang itu alasannya apa? Kamu atau latar belakangnya yang mendasari kamu melakukan wawancara itu apa? Misalkan kalau Pak Andi kemarin memberikan contoh mendapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kalau kalian yang mungkin mendapat tugas dari guru, dari Pak Guru atau Ibu Guru. Nah, kemudian dikasih lebih spesifik lagi, yaitu karena mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru, kemudian yang berkaitan dengan tema apa? Kalau Pak Andi kemarin temanya tentang makanan sehat. Nah, kemudian nomor 2, tujuannya apa? Nah, tujuannya kalau kita membuat laporan wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang apa? Nah, kalau Pak Andi kemarin menggali informasi tentang makanan gorengan yang higienis. Membuat makanan gorengan yang higienis. Kemudian topiknya bisa kamu lihat topik pembahasan utamanya apa. Kalau Pak Andi kemarin membahas tentang gorengan yang higienis, membuat gorengan yang higienis. Kemudian waktunya kemarin Pak Andi tanggal 26 September 2020 jam 4 sore sampai jam 4:30 ya, kurang lebih 4:30. Kemudian tempatnya di perempatan Sondakan kalau kemarin Pak Andi melakukan wawancara. Kemudian nama pewawancaranya, nah, kemarin Pak Andi, nama Pak Andi sendiri, kemudian narasumbernya Pak Cahyo. Kemudian kalian di hasil wawancara ini menuliskan hasil wawancaranya, menuliskan yang dibahas dalam wawancara itu. Misalkan Pak Andi kemarin mendapatkan informasi cara membuat gorengan yang higienis. Kemudian dijelaskan di situ menggunakan bahan-bahan yang pilihan, minyak goreng yang kemasan, kemudian membungkusnya dengan paper bag dan sebagainya. Jadi dituliskan seluruh hasil wawancara. Kemudian bisa dituliskan juga bukanya atau bukanya warung itu, atau bukanya mulainya jualannya, tutupnya jualannya dan sebagainya. Jadi seluruh hasil wawancara bisa dituliskan di situ. Kemudian terakhir kesimpulan. Nah, kamu membuat tulisan kesimpulan. Nah, contohnya yang pada Pak Andi
dari hasil wawancara yang saya lakukan dengan Pak Cahyo dapat disimpulkan bahwa untuk membuat gorengan yang higienis, yang pertama adalah pilih bahan-bahan pilihan. Di antaranya tepung yang berprotein rendah, minyak goreng yang kemasan, tidak minyak goreng curah. Kemudian dalam pembungkusan kemasan menggunakan paper bag. Nah, itu diantara membuat laporan hasil wawancara yang 7 yang harus kalian ingat. 1 latar belakang, 2 tujuan, 3 topik, 4 waktu dan tempat, 5 nama pewawancara dan narasumber, 6 hasil wawancara, dan terakhir kesimpulan. Itu ya dari Pak Andi bagaimana cara membuat laporan. Habis ini kalian melanjutkan pembelajaran dengan belajar di buku paket. Nah, insya Allah nanti akan Pak sampaikan di keterangan di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.